Selamat pagi, saya Haryadi Amri, NPM 5125220022 dari kelas B mata kuliah SDM berkarakter Pancasila. Saya akan menyampaikan Pancasila HR Maturity Model sebagai kerangka pengelolaan sumber daya manusia yang relevan dengan konteks Indonesia. Di tengah tekanan ekonomi, digitalisasi, dan perubahan dunia kerja, HR harus diposisikan sebagai sistem strategis yang menjaga produktivitas sekaligus martabat manusia dan tidak sekedar memahami pengelolaan SDM manusia sebagai fungsi administratif. Data PM yang turun ke zona kontraksi menunjukkan bahwa sektor manufaktur sedang berada di bawah tekanan nyata, sementara data engagement dan thriving pekerja yang belum seimbang menunjukkan kualitas pengalaman kerja juga belum ideal. Tetapi yang lebih penting lagi adalah implikasi sistemik, bahwa ketika organisasi merespons tekanan industri hanya dengan efisiensi dan penghematan biaya, maka beban itu sering berpindah ke pegawai dalam bentuk workload, ketidakpastian kerja, dan burnout. Jadi masalah SDM di sini adalah konsekuensi dari pilihan manajerial, bukan sekadar situasi eksternal. Kondisi dan tantangan tersebut akan menimbulkan setidaknya 4 masalah SDM yang saling berhubungan. Kepemimpinan transaksional menciptakan budaya kerja yang terlalu berorientasi hasil, sementara persepsi ketidakadilan merusak kepercayaan. Di saat yang sama, burnout dan rendahnya psychological safety membuat pegawai tidak aman untuk berkembang. Dan lemahnya employee voice membuat organisasi kehilangan koreksi dari dalam. Jadi yang terganggu bukan hanya performa, tetapi juga relasi dasar antara organisasi dan manusia yang ada di dalamnya. Untuk menganalisis kondisi, tantangan, dan masalah, SDM tadi digunakan 3 pendekatan teori. Values-based HRM menunjukkan bahwa sistem HR belum sepenuhnya menjadi pengelola nilai. Ethical leadership menjelaskan bahwa trust dan fairness hanya tumbuh bila pemimpin memberi contoh nyata. Employee experience dan change management membantu kita melihat bahwa perubahan organisasi tidak akan berhasil kalau well-being, voice, dan kesiapan mental karyawan diabaikan. Jadi inti masalahnya ada pada desain sistem, kualitas kepemimpinan, dan pengalaman kerja yang belum dikelola secara utuh. Dalam hal ini Pancasila dapat menjadi solusi yang tidak hanya menjadi simbol, tetapi sebagai desain operasional, nilai integritas, martabat, musyawarah, kolaborasi, dan keadilan sosial harus masuk ke dalam keputusan SDM sehari-hari. Artinya, rekrutmen, promosi, reward, komunikasi, dan pengembangan menggunakan nilai Pancasila. Semua harus mencerminkan orientasi pada manusia, sekaligus pada kebaikan organisasi. Ini penting karena tanpa penerjemahan operasional, Pancasila mudah berhenti sebagai jargon semata. Pancasila Maturity Model ini dibuat bertahap karena perubahan organisasi juga tidak terjadi sekaligus. Level 1 menunjukkan dasar kepatuhan, level 2 membangun fairness dan governance, level 3 menempatkan manusia sebagai pusat, level 4 membuka partisipasi dan agility, dan level 5 menunjukkan integrasi penuh nilai. Pancasila dalam strategi dan budaya. Kekuatan model ini ada pada arah evolusinya, dari patuh menjadi adil, dari adil menjadi manusiawi, dari manusiawi menjadi partisipatif, dan akhirnya menjadi berkelanjutan. Di sini saya ingin menunjukkan, model ini bukan hanya konsep filosofis, tetapi alat diagnosis yang bisa dipakai organisasi untuk membaca dirinya sendiri. Organisasi menilai kondisi awal, membaca gap, lalu menentukan intervensi prioritas, dan memantau hasilnya. Yang penting bukan hanya mengukur kepatuhan, tetapi juga mengukur indikator seperti fairness, well-being, voice, trust, dan engagement. Dengan begitu, model ini juga bisa menjadi roadmap perubahan yang konkret, bukan sekadar slogan atau jargon saja. Untuk menjembatani model dan praktik, ditetapkan 3 program prioritas yang dipilih karena masing-masing menyasar akar masalah yang berbeda. Audit tata kelola SDM membantu organisasi tahu posisi awalnya. Fair performance management penting untuk memperbaiki keadilan yang dipersepsi. Employee listening forum penting supaya suara karyawan tidak sekadar didengar, tetapi direspons. Indikator seperti fairness score, trust index, engagement, serta grievance resolution digunakan agar organisasi bisa melihat apakah perubahannya memang terasa di level pengalaman kerja.
Tentu saja setiap model memiliki tantangan implementasi yang nyata. Transformasi seperti ini paling sering gagal, bukan karena modelnya buruk, tetapi karena implementasinya tidak konsisten. Pancasila bisa berhenti sebagai slogan jika tidak diturunkan menjadi standar perilaku dan kebijakan. Pemimpin di level middle management bisa menjadi titik lemah bila hanya mengikuti tekanan hasil jangka pendek. Sistem lama juga bisa melawan perubahan karena kenyamanan pada pola yang tidak transparan. Dan employee voice bisa menjadi simbolik jika tidak ada tindak lanjut yang jelas. Jadi, keberhasilan model ini sangat bergantung pada disiplin organisasi untuk benar-benar mengubah nilai menjadi sistem, sistem menjadi perilaku, dan perilaku menjadi budaya. Sebagai kesimpulan, organisasi di Indonesia memerlukan kerangka SDM yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Pancasila HR Maturity Model ditawarkan sebagai jalan bertahap untuk menghubungkan nilai, sistem, dan perilaku kerja dalam satu arah perubahan. Dengan model ini, organisasi tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga memastikan bahwa produktivitas itu tumbuh bersama keadilan, martabat manusia, dan keberlanjutan. Demikian, terima kasih, dan salam Pancasila.